Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada malam ini, malam Rabu, kita berada di Masjid Al-Falah Kade Aceh untuk sama-sama menyimak pengajian rutin kita yang membahas kitab Dafa'ilul Akhbar, sebuah kisah perjalanan religi yang menarik dan juga menginspirasi kita untuk sadar apa sih sebenarnya yang kita tuju di dunia ini, apa yang kita kejar, apa tujuan kita, kemana hidup kita akan berakhir, akankah kita ke surga atau ke neraka kelak. Selamat beriring salam hari selalu kita sanjung sajikan kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana malam ini kita juga masih membahas hadis-hadis dari beliau yang insya Allah akan membawa banyak pencerahan bagi usia-utuan para abu, umi, bandung jamaah. Mudah-mudahan kisah-kisah yang kita dengar ini akan memotivasi kita untuk memantapkan diri beribadah kepada Allah di sisa umur kita, di sisa usia kita menjelang kematian kita nantinya. Pengajian minggu yang lalu kita bercerita tentang bab 29 menyatakan didekatkan akan syurga. Pada saat pada mahsyar sudah dibentang, Allah memerintahkan kepada Jibril agar mendekatkan syurga dan meletakkannya di samping kanan daripada mizan timbangan. Neraka diletakkan di sebelah kiri dan Shiratal Mustaqim diletakkan di atas neraka. Lalu Allah memanggil Safiullah, pilihan Allah yaitu Nabi Adam, Khalilullah, sahabat Allah yaitu Nabi Ibrahim, Kalimullah yang berkata-kata dengan Allah yaitu Nabi Musa, Ruhullah yang diciptakan tanpa ibu dan tanpa bapak yaitu Nabi Isa, dan Habibullah kasih Allah yaitu Nabi Muhammad. Mereka berdiri di samping kanan mizan di depan syurga. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu syurga dan malaikat Malik untuk membuka pintu neraka. Kemudian datanglah penyeru yang memanggil agar kita semua yang hadir di saat itu menyaksikan proses persidangan. Setiap ada satu orang yang dipanggil Fulan bin Fulan, seluruh orang yang berdiri pada mahsyar diperintahkan untuk melihat. Dan inilah makna dari firman Allah Ta'ala, wa adzirhum yaumal hasrati idza qudiyal amr, dan berikan kabar takut kepada mereka semua wahai Muhammad pada hari penyesalan apabila urusan telah diputuskan. Kita masuk bab ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita jamaah Masjid Al-Falah Kade Aceh diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babus thalathuna fi dzikri aqmis sa'ati ya'ni dahsyatuha. Bab yang ke-30 pada menyatakan besarnya hari kiamat, yakni yang dimaksudkan dengan besarnya hari kiamat, dahsyatuha, dahsyatnya hari kiamat. Fil khabari, dalam sebuah hadis, ruya diriwayatkan, anna a'dama sa'atin turaddu 'alal 'abdi fid dunya inda khuruji ruhihi, bahwa sesungguhnya kiamat yang paling besar atau saat yang paling besar atau waktu yang paling dahsyat
di atas seorang hamba di dalam dunia adalah ketika keluar rohnya. Idza syakhsat ainahu, ketika kedua matanya terbelalak. Kena meninggal katanya, mata yang dulunya bisa terpejam ketika kita tidur malam, jadro menyoboh hidung ke ulangnya, mangat katuk makan. Tapi saat roh hendak keluar meninggalkan jasad, di saat itu ditampakkan tempat kita di surga ataupun bahkan tempat kita di neraka. Di saat itu mata kita terbuka, bahkan cenderung terbelalak, seakan-akan bola mata keluar dari kelopaknya. Dan itulah saat yang paling dahsyat bagi kita, saat yang paling menyakitkan bagi kita. Wa antasyara munkharahu, dan janur hidung kita terlepas. Hidung kita terdiri tulang rawan, dan tulang pengikat ini adalah tulang yang paling lemah, sehingga janur hidung, juping hidung ini melemah dan melunak saat kita meninggal, termasuk dengan telinga. Telinga juga menjadi jatuh posisinya ke bawah saat kita roh telah dicabut dari jasad kita. Wa tasaqatat syafatahu, dan gugurlah, rontoklah dua bibirnya. Dua bibir hamba, bibir kita yang saat ini bisa menggamping, punya kekuatan. Otot-otot bibir kita diatur oleh otot terkuat dalam tubuh kita, yaitu otot rahang. Di saat ini bibir kita masih bisa mengatur, tapi saat kita sudah dicabut nyawa, tasaqatat syafatahu, gugurlah bibir kita. Kita tidak punya kekuatan sama sekali untuk menggerakkan bahkan mengaturkan kedua bibir kita. Walahyan, dan posisi di bawah jenggotnya. Bibir jatuh, posisi dagu kita inilah yang ini, posisinya juga jatuh. Wa araka jambaihi, dan melelehlah dua lambungnya. Lambung kita pun, otot perut kita ya, walaupun urut tepun dekat, pada saat roh dicabut, dua lambungnya akan merontok ke bawah, artinya lunak posisinya, biaya biu. Wansat dan uhunahu, dan terdrolah, tertutuplah dua telinganya. Wan akada lisanuhu, dan terikat lidahnya. Saat itu sepandai apapun kita ngomong, sehebat apapun kita berbicara, kita singa podium boleh, kita public speaker sering berbicara di depan orang, kita guru yang mengajar, tapi saat itu wan akada lisanuhu, terikatlah lidahnya. Fala yajibu jawaban, maka dia tidak bisa menjawab kata-kata. Katanya, mak, ibu, gak sanggup ngomong. Wayan akidu lisanahu, lidahnya terikat. Ayah Najabi gak bisa berbicara. Wa fala yajibu jawaban, tidak sanggup menjawab akan sebuah jawaban. Mungkin kita ingat orang tua kita yang sudah tiada. Saat kita melihat beliau hampir tiada, seperti itulah apapun yang kita tanya, wala yuraddu kalaman, tidak bisa membalas kata-kata kita. Dan kalau dalam ruangan kok yang pintu lupa kita tutup, dia tidak bisa membalas. Assalamualaikum mak, lun katuk, gak bisa jawab, gak bisa membalas. Saat itulah posisi yang paling parah, posisi yang paling dahsyat dalam kehidupan kita di dunia ini. Fagar ainuhu, maka saat itulah mengalirlah air matanya. Wastarahat mafasiluhu wa qata'at awsaluhu wa jafahu ahbabuhu wa tafarraqa anhu aqribahu. Maka saat itu kedua matanya bergetar, otot-ototnya kendor, persendiannya putus, sendi-sendi kita putus. Posisi sendi kita ada 360 sendi di tubuh kita. Sendi lutut, sendi engsel, sendi peluru,
sendi bahu, semua sendi-sendi kita terlepas. Mandung hanale gancing saat kita mau meninggal. Dan mereka pun terlepas dari ahibbahu, dari orang-orang yang mencintainya. Urang yang kasih katanya, urang yang cinta kepada katanya. Seganteng apapun kita, istri kita malam itu bila kita sudah menjadi mayat tidak akan rela tidur dengan kita. Secantik apapun kita, tidak ada seorang suami yang mengizinkan mayat istrinya tidur bersamanya. Dia terlepas dari orang yang mencintainya, dan juga watafarraqa anhu aqribahu, dan lepas berpencar daripadanya akan kerabat-kerabatnya. Semua kerabatnya, semua saudaranya, semuanya menghilang, menjauh, semuanya pergi bercerai darinya. Orang yang selamanya saja bertanya, saat kita meninggal semuanya pergi meninggalkan kita. Bahkan teman kantor kita sekalipun mungkin saat kita meninggal tak datang. Saat istri kita meninggal ada yang datang karena masih ada yang lihat. Kalau kita meninggal, alah pemuja pemuji tidak diberikan. Aja. Bismillah saat kita yang paling dahsyat dalam kehidupan kita di dunia. Wa wada'ahul malakani, dan saat itu kita ditinggalkan oleh dua malaikat. Malaikat rakib, malaikat atid pergi meninggalkan kita karena sudah selesai tugasnya di dunia. Kita sudah pernah bercerita di bab sebelumnya kemana pergi malaikat rakib dan atid. Mereka mendoakan kita nanti di kubur kita dan setelah minta izin kepada Allah. Fabaqa mutahayyiran, maka tinggallah kita saat sakaratul maut mau menjemput, mutahayyiran, terheran-heran, terbengong-bengong. Saatnya tanya lagi zedro, saat kita mau meninggal, sepersekian detik yang kita rasa orang lihat sangsa nadanya si minit 2 minit. Tapi prosesi ini terjadi pada kita seakan-akan waktu berjalan begitu lambat. Di saat itu seakan-akan proses kehidupan kita bila sebaliknya diputar dari kita kecil, kita SD, SMP, SMA, kuliah, menikah, sampai kita bekerja, seakan-akan kita sebaliknya diputar sebelum kita meninggal. Fabaqa mutahhiran, saat itu kita terheran-heran kita qad taghayyara aqluhu, sungguh telah berubahlah akal kita. Saatnya hai demikian, ulai dan hai demikian. Segala pikiran kita, segala apa yang pernah ada, intelektualitas kita semuanya hilang. S1, S2, S3, segala macam strata kehidupan sosial kita hilang. Hana dadar jalan saatnya. Wa yatamakkanu syaitanu min ikhtilasihi tilka sa'atul 'azimah, dan memungkinkan syaitan pada saat itu untuk mencampuri kita, untuk mengganggu kita, untuk menggoda kita. Di saat itulah syaitan posisinya mau masuk, karena kepala kita nggak sanggup berpikir. Di saat itu hanya iman yang bisa menjaga kita. Kalau semasa hidup kita di dunia ada iman di dalam dada kita, maka dia yang akan membimbing kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi bila iman sudah lama tiada, kadang-kadang katanya dengan pedihnya hidup, ronda ke Allah kudus bayang kayak kita mana? Kemana iman kita? Rugo aja pun, yang aja pun tak kaya, yang aja pun, agak lagi yang pempor, yang layo, terus. Kemana iman kita? Kalau iman kita sebelum kita meninggal sudah pergi meninggalkan kita, hati-hati, sakaratul maut belum tentu dia akan kembali kepada kita. Di saat itulah wa yatamakkanu syaitanu min ikhtilasihi, syaitan mungkin untuk menggoda kita, mengganggu kita. Wa tilka sa'atu 'azimatun 'alaihi, dan saat ini, waktu ini adalah waktu yang paling berat, waktu yang paling dahsyat di atas kita. Uronyo pedih di dunia, musupik nota, igede pimpinan, hek kerja, hek tapi memakai berumah, itu berat. Tapi yang paling berat adalah saat kita menghadapi sakaratul maut. Bahkan ughliqa babut taubati anhu,
dan sungguh telah dikunci, telah ditutup pintu taubat daripadanya. Saatnya apabila nyawa kita sudah hampir masuk ghargharah, kita tidak mungkin lagi bertobat. Apabila saat itu baru diingat, oh ya Allah, maaf ya Allah, ampuni dosaku, aku pernah berbuat dosa kepadamu. Allah tidak lagi menerima taubat kita. Malam ini, saat ini kita masih punya kesempatan minta ampun kepada Allah. Sirah dengan ya Allah, ampun dosa, minta ampun, bertobat. Kita nggak tahu kematian bisa datang tiba-tiba. Dengar dulu familia. Hati-hati dengan apa yang terjadi pada hidup kita. Fa'an sholama yatakallamu bil amru fi dzalikal waqti kalimatus syahadati. Padahal saat itu kalimat yang paling pantas kita ucapkan adalah kalimat syahadat. Hari ini kita merenung sedikit. Apakah saya pada saat sakaratul maut menjemput, mungkinkah lidah ini akan mengucap kalimat la ilaha illallah? Kalau maut itu datang besok, mungkinkah lidah saya mengucap kalimat thayyibah? Kalau malam ini kita tertidur dan tak bangun lagi selamanya, akankah kalimat terakhir kita adalah kalimat la ilaha illallah? Inilah yang perlu mu'allif pengarang kitab ingatkan kepada kita bersama hadis Rasulullah. Inilah kesempatan Allah izinkan kita malam ini melalui kitab ini, melalui lidah saya, mengingatkan saya dan semua kita yang hadir di malam ini. Kalau saat ini, detik ini, hati kita tidak bergerak untuk meninggalkan perbuatan maksiat, hati kita tidak tergerak untuk bertaubat, takutnya kita tidak akan lagi memiliki kesempatan kedua. Mungkin pengajian berikutnya kita sudah tidak lagi di sini. Allah masih mengizinkan malam ini kita untuk bertaubat. Gunakan kesempatan ini. Itu kesempatan saat pertama yang paling dahsyat bagi kita. Wa amma a'dhamu sa'atin turaddu alaihi fil akhirah. Di dunia saat yang paling dahsyat adalah saat kita mau sakaratul maut. Sedangkan di akhirat a'dhamu sa'ah, saat yang paling besar, saat yang paling dahsyat di akhirat adalah faidan fi khafis suri, ketika ditiupkan sangkakala. Ketika sangkakala ditiupkan, wa ba'atha man fil qubur, dibangkitkan orang dalam kubur, wa ta'alluqul madlumu bid-dhalim, dan orang wa ta'alluqul madlumu bid-dhalim, orang yang dizalimi bergantung pada orang yang menzaliminya. Hanya tong tapok urut, tong katimba urut, tong kasakiti hati urut, orang itu akan bergantung di kaki kita, meminta pertanggungjawaban kita, meminta balas, hitung balas, hitung bila apabila pernah terzalimi orang lain. Wa kana syuhudul malaikat, dan saat itu yang menjadi saksi adalah malaikat. Kita boleh memutarbalikkan fakta, hana poh jihlo, hana denah jihlo. Tapi malaikat saat itu akan menjadi saksi bagi kita. Wasail wallah, dan yang menjadi penanya, jaksa penuntut saat itu menjadi hakim yang paling adil. Wallah, dialah Allah. Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi. Wal azabu fi jahannam, dan azab yang tersedia pada neraka jahannam. Wan na'imu fil jannah, dan kenikmatan adalah dalam syurga. Wa wudi'at kullu dzati hamlin hamlaha, dan saat sangkakala pertama ditiupkan, maka saat itu orang yang sedang hamil semuanya keguguran. 1 bulan gugur, 2 bulan gugur, 3 bulan, 9 bulan gugur. Sebegitu dahsyat goncangan daripada tiupan sangkakala pertama. Wa wada'at dzati hamlin hamlaha, saat itu orang yang sedang hamil akan keguguran anaknya. Wataran nasa sukara, saat itu kamu lihat manusia seperti mabuk, sangsa urun dohoyo-hoyo. Padahal memang azab Allah sangat besar. Itu azab terbesar pada saat tiupan sangkakala pertama. Wataran nasa sukara, dan kau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara,
dan mereka bukanlah mabuk, doyong-doyong kalau gaya drunken master, tapi bukan mabuk mereka. Walakin azabullah syadid, akan tetapi azab Allah memang sangat pedih, memang sangat pedih. Wasaratil wildanu shiba fi dzalikal yaum, dan kamu lihat anak-anak beronyo anak si adik kayak belum rambutnya hitam legam. Tapi saat itu semua anak-anak yang rambutnya hitam akan menjadi beruban. Langsung semua rambutnya menjadi putih saat tiupan sangkakala pertama. Sebegitu dahsyatnya tiupan sangkakala yang akan kita rasakan, yang akan kita dengar. Nauzubillah dan rempet itu bahasanya. Karena ini sangat dahsyat dan mungkin kita tidak sanggup. Kama qala Allah Ta'ala, sama seperti Allah berfirman, fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimana kalian hendak bertakwa, kata Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 17, apabila kalian tetap kafir pada hari Allah menjadikan anak-anak beruban. Anaknya mungkin di mau putih, nyoman sabo oleh putih. Kenapa? Dahsyat sekali azab Allah pada saat tiupan sangkakala pertama. Lalu Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 29. Wa qala in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Dan tidaklah siksa di atas mereka melainkan satu tiupan sangkakala, satu teriakan malaikat, maka tiba-tiba mereka mati. Fa idahum khamidun, maka mereka semua mati. Yasin ayat 29. Sebegitu berat goncangan yang kita terima. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Saat itu orang yang bertakwa kepada Allah berbondong-bondong menuju surganya Allah. Jadi kalau kita bahagia setelah tiupan sangkakala pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah kita akan masuk surga. Tapi bila kita celaka malah kita akan masuk neraka. Wa yuqalu, dan dikatakan yashhadu alaihim sab'atu syuhudin. Pada saat itu bersaksi di atas kita, menjadi saksi di atas kita semua yang hadir di sini, ada 7 saksi. Kita boleh berdusta, kita boleh berbohong, kita boleh mengingkari apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Tapi jangan lupa ada 7 saksi yang melihat perbuatan kita setiap hari, 24 jam sehari. Ada yang memantau kita dalam tiap detik yang kita jalani. Setiap saat orang itu memantau. Siapakah mereka? Yang pertama, al-makan, tempat atau bumi tempat kita pijak. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat, bumi yang kita pijak hari ini menceritakan tentang kabarnya. Tangkai bulan bulan tahun sekian, si bulan bin bulan ikut maksud atau ronglong. Bumi akan menjadi saksi pertama bagi kita. Kita boleh bersembunyi dari pandangan manusia, tapi di mana bumi dipijak, bumi tersebut akan menjadi saksi bagi apapun yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama al-makan, makan tempat. Yang kedua az-zaman, waktu. Zaman juga menjadi saksi, waktu. Kenapa? Hadis Rasulullah kama qala fil khabari, seperti Rasulullah berkata dalam sebuah khabar, sebuah hadis, yunadi kulla yaumin ana yaumun jadidun. Setiap hari itu berseru pada setiap pergantian hari pukul 12 malam masuk. Kalau perhitungan dalam Syamsiah, perhitungan Qamariyah setiap azan maghrib, waktu yang baru akan berseru. Apa kata dia? Ana yaumun jadidun, aku adalah hari yang baru. Wa ana ala ma ta'malu syahidun, dan aku akan menjadi saksi atas apa yang kalian lakukan. Itu kata hari, setiap hari berganti. Jadi yang pertama makan, yang kedua zaman, yang
pertama tempat, yang kedua waktu. Apa saksi ketiga? Al-lisan, lidah. Makan zaman lisan. Yang ketiga lidah. Bagaimana buktinya lidah menjadi saksi? Wal lisanu syahidun kama qala fi suratin Nur, seperti Allah berfirman dalam surat An-Nur. Ini surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum, pada suatu hari di mana lidah-lidah mereka menjadi saksi bagi mereka. Kita bisa berbohong, kita bisa menipu, tapi lidah kita yang hari ini anggota yang bisa kita gerakkan sesuka hati kita, hari itu mereka menjadi saksi yang bahkan memberatkan kita di persidangan yang Allah dirikan. Apalagi selanjutnya yang keempat, wal malakanil hafidhani, dua malaikat yang menjaga kita. Kama qala Allah Ta'ala, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin, dan pada mereka ada dua malaikat yang menjaga, yaitu mereka mulia lagi maha mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia itu. Makan tempat, kedua zaman, ketiga lisan, keempat mulkan, artinya dua malaikat. Selanjutnya apalagi yang menjadi saksi? Wat diwan, dan diwan juga menjadi saksi. Kata Allah, apa ayatnya ini? Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inilah kitabku yang berkata kepada kalian dengan benar. Ini diwan adalah catatan amalan kita. Saat kita diberikan catatan amalan, berarti tadi makan, zaman, lisan, mulkan, diwan. Yang kelima, diwan ini catatan amalan kita. Pada hari itu kata Allah, catatan amalan kita akan bersaksi kepada kita. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, dan ini kitab kita akan menceritakan di atas kalian dengan kebenaran. Semua catatan yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid tercatat pada catatan amalan kita, dan kita tidak bisa berbohong pada saat itu karena ada saksi kelima, yaitu diwan. Yang keenam, Ar-Rahman, yaitu Allah. Makan, zaman, lisan, mulkan, diwan, Rahman, yang keenam. War-Rahman yashhadu, dan Allah yang Maha Pengasih juga bersaksi. Kama qala Ta'ala, seperti Allah berfirman. Apa kata Allah? Inna kunna 'alaikum syuhuda, sesungguhnya kami akan menjadi saksi di atasmu. Jadi tingkat 7 saksi tadi. Satu, pertama makan, kedua zaman, ketiga lisan, keempat, ada yang tinggal, ada yang tinggal keempat, wal aqda, dan anggota tubuh. Yang keempat itu anggota tubuh. Wal aqda syahidatun, dan anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Kama qala Ta'ala, seperti Allah berfirman dalam surat Yasin, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan berkata-kata dua tangan mereka, dan akan bersaksi dua kaki mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi yang pertama makan, tempat, yang kedua zaman, waktu, yang ketiga lisan, yang keempat aqdaan, anggota tubuh, yang kelima itu mulkan, malaikat, yang keenam itu diwan, catatan, yang ketujuh itu Rahman. Berarti makan, zaman, lisan, aqdaan, mulkan, diwan, sama Rahman. Terakhir Allah menjadi saksi bagi semua apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Jadi bagi kita yang selama ini masih mau berbuat dosa di dunia, mu'allif dalam hadis Rasulullah tidak mengatakan fa kaifa yakunu haluka ya asi, maka bagaimanakah keadaanmu wahai orang yang selalu berbuat maksiat, ba'dama yashhadu 'alaika haula syuhud, setelah naik saksi, ketujuh saksi ini di atasmu. Uronyo tanya saksang wadah ada kubur syah nasokalah, tanpa sadar ada 7 yang menjadi
saksi bagi kita saat kita melakukan perbuatan dosa. Ada tempat menjadi saksi, waktu menjadi saksi, lidah menjadi saksi, anggota tubuh menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, catatan amalan kita jadi saksi, Allah jadi saksi. Masih mungkinkah kita berbohong, menutupi kepalsuan, kemaksiatan yang kita lakukan di dunia ini? Bila kita esok hari masih mau melakukan kemaksiatan, ingat, sudahkah kita bebas dari ketujuh saksi ini? Kita sudah sampai di akhir. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan satu. Ya. Misalnya kalau meninggal, kita nggak tahu kapan dan bagaimana. Misalnya orang meninggal, kita masih tidur, salah satu contoh tidur, ya, atau orang sakit yang hilang sadar. Koma. Sebelumnya kita tidur kan tidak melakukan ataupun orang koma. Apakah sebelum tidur kita sempat melakukannya atau sebelumnya koma orang meninggal sempat melakukan? Apa kita bisa dikatakan kita sudah melakukan dari Iya. Kita sebelum tidur